Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Untuk pada hari ini, Alhamdulillah untuk Polres Metro Bekasi beserta Polsek Bantar Gebang telah melakukan pengungkapan kasus terkait dengan perbuatan cabul terhadap anak dan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan meninggal atau pembunuhan. Mungkin untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Bapak Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Kasimas, Kapolsek, PPH dan tidak saya tanyakan untuk media Polres Metro Bekasi Kota. Pada sore ini akan melaksanakan rilis kasus perbuatan cabul terhadap anak dan atau kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia dan atau pembunuhan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia bagian barat. Tempat kejadian yaitu rumah tersangka di Kampung Ciketing Selatan RT 0307 Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Yang menjadi anak sebagai korban yaitu inisial GH umur 9 tahun. Kemudian kronologis kejadiannya berawal dari orang tua korban inisial M melaporkan peristiwa anaknya hilang ke RT. Kemudian dari RT beberapa warga melakukan pencarian di kelurahan tersebut. Kemudian hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 RT dan beberapa warga mendatangi rumah pelaku, di mana pada saat Pak RT dan beberapa saksi masuk ke ruangan atau ke rumahnya pelaku, tidak ditemukan korban, tapi ditemukan ada satu lubang di dalam rumahnya sedalam 1 meter. Kemudian atas kecurigaan tersebut Pak RT dan warga keluar dari rumah dan melaporkan ke Polsek Bantar Gebang. Selanjutnya Polsek Bantar Gebang dipimpin oleh Ibu Kapolsek beserta Kanit Reskrim dan Pak RT beserta warga lainnya melakukan pemeriksaan ulang di rumah pelaku. Pada saat itu dilakukan pemeriksaan di belakang rumah pelaku yang dipimpin langsung oleh Ibu Kapolsek. Ditemukan di dalam satu lubang galian tanah sedalam lebih kurang 2 meter. Di dalam itu terdapat ada mesin pompa air dan juga ada satu karung berwarna putih dengan tali tambang warna kuning. Itu setelah disenter ditemukan karung tersebut. Setelah diangkat ke atas oleh tim, kemudian dibuka, ternyata korban di dalam karung tersebut dalam keadaan tidak bernyawa. Selanjutnya pelaku diamankan langsung dari rumah tersebut dibawa ke Mapolsek Bantar Gebang. Dilakukan interogasi terhadap pelaku, mengakui telah melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia dan atau pembunuhan. Kemudian dilakukan pengembangan. Awalnya pelaku tidak mengakui telah melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Terakhir setelah hasil otopsi diketahui alat kelamin korban mengalami kekerasan di sisi kiri, itu terdapat selaput darah robek.
arah pukul 9, dan kemudian sisi kanan itu luka robek secara keseluruhan. Hasil otopsi juga mengatakan bahwasannya itu termasuk luka baru. Dan untuk hasil apakah ada sperma atau tidak, ini hasilnya masih dalam pemeriksaan uji lab oleh Rumah Sakit Polri. Kemudian tim dari Polres, tim dari Satreskrim dan unit Reskrim Polsek Bantar Gebang kembali melakukan cek TKP, yang mana hasil pengamatan didapat ada 2 lubang. Yang pertama, 1 lubang yang dalam kedalamannya itu 2 meter, yang dimana korban ditemukan di situ dalam keadaan terbungkus karung. Yang satu di dalam rumah terdapat 1 lubang yang dalamnya itu lebih kurang 1 meter. Kemudian kami melakukan pengamatan di dalam rumah, terdapat ada 1 titik itu semennya terlihat baru, yang mana kami tim duga itu kemungkinan ada korban lainnya. Namun setelah kami lakukan penggalian sedalam lebih kurang setengah meter lebih, tidak ditemukan adanya korban lainnya. Sehingga kami kembali ke lapangan untuk melakukan full bucket dari saksi-saksi sekitar TKP. Dari peristiwa tindak pidana kekerasan terhadap itu semennya terlihat baru, yang mana kami tim duga itu kemungkinan ada korban lainnya. Namun setelah kami lakukan penggalian sedalam lebih kurang setengah meter lebih, tidak ditemukan adanya korban lainnya. Sehingga kami kembali ke lapangan untuk melakukan full bucket dari saksi-saksi sekitar TKP. Dari peristiwa tindak pidana kekerasan terhadap anak mengakibatkan korban meninggal dunia, ini dilakukan pemeriksaan saksi sebanyak 9 orang, dan kemudian tim berhasil mengamankan barang bukti celana panjang yang digunakan korban, yang mana celana panjang ini milik anak pelaku perempuan. 1 helai baju panjang yang digunakan korban ini juga milik anak perempuannya pelaku. Terus kemudian pakaian yang digunakan pelaku, 1 buah karung warna putih ukuran 50 kg, 1 buah tali tambang warna kuning, 1 tali bahan kain warna coklat, 1 bantal warna merah milik tersangka. Kemudian cangkul, ember, linggis, sendok semen, dan handphone milik pelaku. Kemudian modus operandi pelaku melakukan tindak pidana, yaitu dengan sengaja dan secara sadar melakukan perbuatan pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara meraba-raba payudara anak korban dan berusaha memasukkan alat kelamin pelaku ke dalam alat kelamin anak sebagai korban, namun tidak masuk keseluruhan. Selanjutnya, pelaku juga melakukan kekerasan terhadap anak korban sehingga mengakibatkan anak korban meninggal dunia dengan cara pada saat anak korban sedang tidur, pelaku duduk di samping anak sebagai korban tersebut, membekap dengan menggunakan bantal yang sudah diamankan, bantal tidur, membekap wajah korban, kemudian menekan dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan mencekik leher korban sehingga anak sebagai korban tersebut meninggal dunia. Untuk motif pelaku, ini ada 2 motif pelaku untuk perbuatan
pencabulan dan juga motif pelaku melakukan kekerasan terhadap anak yang meninggal dunia dan atau pembunuhan. Motif ini sedang didalami oleh tim dari APSIFOR, Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, yang mana sudah hadir Bapak Nail yang memimpin langsung untuk membantu menentukan motif pelaku melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Dan ini masih berproses. Mohon waktunya rekan-rekan, teman-teman media, untuk selanjutnya nanti kami akan melaksanakan rilis selanjutnya untuk mengungkap motif pelaku dalam melakukan perbuatan tindak pidananya. Terhadap pelaku disangkakan pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, dan pasal berlapis yaitu pasal 80 ayat 3 dan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak, dan juga pasal 338 KUHP yaitu pasal pembunuhan dengan ancaman pidana penjara selama 15 tahun. Demikian paparan press release sore hari ini.